Selamat datang kembali ya Prof. Pada kesempatan kali ini Prof, kan sebelumnya kita udah bahas nih Prof terkait gimana mengelola gula darah. Kemudian kita udah tahu juga nih Prof terkait dengan zat gizi dan makanan yang bisa mempengaruhi gula darah. Nah, kesempatan kali ini Prof, kita ingin tahu nih Prof, mungkin dari teman-teman sehat, sobat sehat semua, ingin tahu seberapa banyak sih Prof karbohidrat yang kita butuhkan, kemudian visualisasinya itu setiap makanan yang kita konsumsi itu seperti apa gitu Prof Prof. Mungkin untuk karbohidrat sendiri Prof, kebutuhan karbohidrat kita sebenarnya seberapa ya Prof? Ya, dia proporsional terhadap kebutuhan energi ya. Jadi misalnya di dalam anjuran umum, baik itu oleh Lembaga Kesehatan Dunia maupun oleh Kementerian Kesehatan, yaitu antara 45 sampai 65% dari proporsinya terhadap total kebutuhan energi ya. Andaikan kebutuhan energi seseorang katakan sederhananya 2000 misalnya 2000. Ya, itu kira-kira aktifnya israf ya. Sehari 2000. Berarti kalau kita ambil 50% lah biar gampang kalkulasi di kepala ya. 50% berarti separuh dari 2000 berarti 1000. Karena di setiap 1 gram karbohidrat itu 4 kilokalori, berarti 1000 bagi 4 250. Jadi umumnya sih antara 200 sampai 300 gram karbohidrat sehari. Sehari ya Prof. Tidak berarti 200-300 gram nasi ya, karena karbohidrat itu bagian dari nasi, sebagian. Jadi kalau kita misalnya makan 100 gram nasi, berasal dari 200 gram beras, ya itu sudah ada sekitar berapa ya, 30 sampai 40 gram karbohidrat di dalamnya. Jadi di dalam gizi seimbang itu kan karbohidrat kita bisa peroleh dari berbagai kelompok. Jadi misalnya isi piringku masih kenal ya. Ini misalnya kan saya dapat kiriman nih dari salah seorang alumni, dia membuat desain isi piringku ya. Nah, di isi piringku ini kan ada sumber-sumber karbohidrat, salah satunya di sini nih. Ini kan makanan pokok. Kemudian ini lauk pauk. Hampir tidak ada karbohidrat sini kecuali dia tempe. Ada karena dari kedelai ada karbohidrat, atau kalau dia dari kacang-kacangan, lauknya atau dari tahu ada sedikit. Tapi kebanyakan sini kan tidak ada. Kemudian ini apa nih? Buah-buahan. Buah. Nah, dari buah-buahan ada ya Prof? Karbohidrat ya. Karena hanya jenis karbohidratnya saja. Kalau buahnya manis berarti glukosanya banyak fruktosanya banyak, tapi kompleks karbohidratnya kurang. Ini apa? Sayur ya. Sayuran. Nah, di sini juga banyak nih karbohidrat ya, termasuk serat pangannya. Jadi sederhananya mengatur tadi 200 sampai 300 ya. Gimana cara memenuhinya ya Prof sehari? Persisnya sih tinggal konsultasi aja, karena kan antar orang berbeda-beda ya, ukuran tubuh dan kebutuhannya. Kemudian juga mungkin ada tujuan-tujuan khusus barangkali ya. Jadi semakin orang beraktivitas fisiknya lebih banyak, kebutuhan karbohidratnya lebih banyak ya Prof? Betul. Kebutuhan energinya ya. Iya. Jadi kalau untuk nanti atlet akan berbeda lagi gitu ya. Tadi kan umumnya saja lah tadi ya. Jadi sumber-sumbernya banyak ya. Nah, kalau tadi cara memenuhinya ya. Kita kan makan umumnya 3 kali sehari. Meal time ya, makan besar. Kemudian ada snack bisa jadi 2 kali. Katakanlah snack 2-3 kali itu dianggap 1 meal time juga ya. Kita bagi 4 aja lah. Jadi ada pagi, makan siang, malam, makan sore ya. Saya anjurkan sore ya, silakan kalau mau malam. Itu 3 meal time. Ditambah ada snacking. Katakan snacking ini bisa setara 1 meal dikumpulin ya. Mungkin ada snack pagi, snack siang, snack malam. Maka kita bagi 4. Jadi kalau tadi 200 sampai 300 kita bagi 4, berarti 50 sampai 75 miligram. Gram karbohidrat. 50 sampai 75 gram karbohidrat untuk sekali kita makan. Ya, yang 75 gram tadi tersebar di berbagai kali snacking. Ya. Nah, misalnya nih tadi kan kita lihat umumnya sumbernya itu kan dari
makanan pokok, Iya, sama dari sayur. sayur. Sedikit juga ada di Tapi buah. paling banyak ya jenis Ya, nah karbohidrat ini makanan pokok. kebetulan kita udah dibantu nih, ada Oke. berbagai jenis makanan Jenis pokok pokok. di sini. Israf makannya biasanya roti, mie atau nasi? Nasi sih Prof, Nasi. orang Indonesia. Masih orang Indonesia. Oke, tapi tidak memungkiri ada makan Iya, roti, benar. kentang, jagung, ubi, mie kan ya. Iya. Jadi ini katakan ini bagusnya sih ditaruh di piringnya seperti ini ya. Bisa dicopot ya. Oke. Ini sebenarnya bagusnya ditaruh di sini kan. Iya. Jadi kalau di masakan Padang nih kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini sorry nih tadi dipindahin sama saya dari sini. Ya, jadi sebenarnya di dalam satu mangkok ini satu mangkok sedang ya, bukan mangkok besar ya. Iya. Bahkan kalau untuk pertama kali sebelum nambah di masakan Padang Iya, sebenarnya iya. besar Nggak ini. cukup kalau gitu ya, Prof. Kalau ditambah ada segini lagi Iya. gitu ya. Nah, di masakan ini kalau satu mangkok sedang ini dari masakan Padang ini kurang lebih 100 gram 100 ini gram. beratnya. 100 gram nasi, bukan beras ya. Kalau berasnya bisa 50 gram separuhnya. Nah, di dalam 100 gram nasi ini ada 40 gram karbohidrat. Jadi kalau kita ingin membayangkan 100 gram atau 10 gram karbohidrat itu seperti apa ya di nasi? Iya. Berarti seperempat ini kalau 10 gram. Iya. Jadi seperempat ini kalau kita bagi 4 nasi ini, jadi ada 1/4-nya itu 10 gram nasinya tadi 25 gram, Ya. tapi gram Karbohidratnya karbonya ada 10 gram. Oke. Ya, jadi itu untuk membayangkan. Jadi kalau saya butuh hanya dari nasi saja 250 gram 200 gram berarti 20 kali ini. Ini kalau ini kayaknya satu suap deh ya. Jadi 20 kali suap untuk sehari. Tapi Iya. kalau tadi sekali makan kan kita bagi 4 tadi. Iya, 4. 50 sampai 70 ya, Prof. ya. Sekali makan. Jadi kalau tadi 50 hanya 5 kali keping kecil ini 5 kali. Iya. Nah, coba bayangkan makan berapa kali suap? Tergantung juga ya, Prof, tangannya. Ya, tergantung. Ya ini kira-kira segini lah ya. Iya. 5. Kalau 10 kali suap berarti udah ada lebih deh ya. Iya. Jadi itu kalau kita menggunakan nih kalau Nasi. Kalau roti kita taruh di piring ya. yang sering sarapan pagi pakai roti. Ada telur lagi. Iya. Tapi di telur nggak ada karbohidrat. Iya. Tapi kalau kita tambahkan dia memperlambat penggunaannya karena ada protein, ada lemak di dalamnya. Nah ini 2 keping roti ya. Ini kalau ditimbang nih kurang lebih beratnya masing-masing 20 gram jadi kali 2 40 gram. Ya. Di dalam 40 gram 2 ini ada sejumlah karbohidrat di dalamnya ya. Jadi kurang lebih karbohidratnya juga hampir semuanya karbohidrat. Jadi ini belum diisi telur, belum diisi mentega atau spread gitu ya. Jadi hampir semuanya karbohidrat dikurangi air aja. Roti biasanya sekitar ya kadar airnya sekitar 15 gitu ya. Jadi kalau ini 40 gram berat rotinya maka kurang lebih 25 sampai 30 gram karbohidratnya. Ya katakan 30 gram karbohidrat. Artinya kalau kita sorry ini bukan roti beneran jadi saya pegang-pegang nggak apa-apa karena bukan untuk dimakan. Jadi kalau kita bagi 4 ini juga sudah 7,5 gram. Jadi hampir 10 gram itu kurang lebih ya sedikit dari seperempat ini. Jadi kalau kita butuhnya 50 gram setiap waktu makan, sebenarnya ini udah 40 gram ini. Tinggal nambah lagi misalnya ada dari sayur misalnya kan. Bikin kan sandwich gitu ya, Bro. Dimasukin ada sayuran hijau ke dalamnya. Iya. Kita sayuran hijau, daun hijau nggak ada ya. Ya, andaikan sajalah ini dipotong-potong kecil-kecil ya. Potong kecil-kecil masukin. Bisa juga dapat karbohidrat dari sini. Ini kalau brokoli sebesar ini sama hampir beratnya nih dengan nasi 100 gram. Ini agak besar sih 100 gram. Dan di dalam 100 gram brokoli ini ada 5 sampai 6 gram karbohidrat. Jadi kalau kita
brokoli dipotong-potong kecil-kecil, makan dengan roti, berarti sudah sini dapat tadi 30 gram, sini 35, sini 5, udah 40 gram. Hampir tinggal kurang sedikit lagi kan. Nah, kalau kita makan tempe atau tahu nambah lagi. Ya, jadi kalau misalnya nih mahasiswa. Iya, benar. Okay, kita taruh di piring biar sopan dikit gitu ya. Kita taruh di piring biar sopan sedikit. Jadi kalau mie instan ya tergantung ini ya. Kan ada size jumbo, ada size normal. Size normal tuh kalau nggak salah ya 50 sampai 60 gram ya. Betul nggak? Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, kalau yang jumbo ya bisa jadi dua kalinya. Jadi katakan yang 50 gram ya. Nah, jadi karbohidrat di dalam ini ada sekitar 40 gram. Ya, jadi kalau kita ngitungnya 10 gram itu seberapa besar ya, seperempat. Iya, seperempat. Jadi kalau kita makan ini ndak tambah sayur, makan ini sebaiknya pakai sayur supaya nanti nambah serat dan juga glycemic indexnya jadi lebih turun lebih rendah. Jadi untuk mendapatkan 50 gram ini ditambah sayur, biasanya ini pakai sayur sawi hijau. Dan untuk lebih memenuhi gizi seimbang ini tinggal ditambah telur kan? Ya, tambah telur, tambah sayur, karbohidrat udah terpenuhi, proteinnya dan lemaknya juga nanti dari telur. Kalau mau pakai 2 telur juga nggak apa-apa. Apalagi anak muda yang butuh kolesterol. Iya. Apalagi kalau ada jus buah juga, Prof. Semakin lengkap ya. Tapi nggak pakai gula lagi kan? Nah, gimana nih, Prof, kalau misalnya kentang? Kentang kan banyak juga nih, Prof, yang mungkin ngurangi nasi, makanya kentang. Karena berhubungan juga kali ya, Prof, dengan indeks glikemik kali ya, Prof? Iya. Jadi ini kurang lebih 150 ya. Sebenarnya gede sedikit 200. Jadi hampir 150 gram ini kentang ya. Nah, di dalam kentang ini juga ada karbohidrat. Jadi kalau kita ingin mendapatkan misalnya tadi ini tergantung sini terkandung sini ada 40 gram karbohidrat. Kalau kita membayangkan 10 gram karbohidrat dari kentang itu berapa ya, seperempatnya juga ya, Prof. Ya, jadi buat mahasiswa sih makan ini cepat habis ini. Masih belum puas ya, harus ditambah lagi sama ini, jangan pakai telur. Ya, jadi untuk mendapatkan 50 gram karbohidrat sekali makan itu sebenarnya nggak sulit. Ya. Jadi ini saja udah 40, ditambahkan ini udah jadi 75 gram udah untuk aktivitas yang lebih besar lagi. Dan kalau ada yang suka biskuit juga misalnya ini kan 2 buah biskuit ini. Ya, 2 keping. Biasanya 1 keping ini sekitar 10 gram. Jadi ini 20 gram. Sini juga ada karbohidrat 10 gram ini ya, sekitar 7 gram karbohidrat. 7 gram. Jadi kalau ini ditambah ini setelah makan pakai telur, pakai sayur, kemudian minum, kemudian makan ini udah 50 gram karbohidrat. Udah cukup untuk 1 meal, 1 kali makan tadi. Ada yang doyan singkong ya. Ini belum dikupas, kalau makannya harus dikupas dulu baru dikukus gitu ya. Ya, jadi singkong ini relatif sama dengan umbi-umbian tadi ya. Ini paling beratnya 50 gram sebesar ini. Ya, dalam 50 gram ini adalah sekitar 3-4 gram karbohidrat. Jadi karbohidrat di kentang, di umbi-umbian, kentang, singkong, ubi jalan itu lebih rendah dibanding karbohidrat di dalam serealia atau sering disebutkan serealia misalnya padi-padian. Kalau jagung, Prof, jagung. Oke. Ini jagung ya. Kalau kita makan jagung sebesar ini kurang lebih beratnya 125 gram, tapi nggak semua bisa dimakan. Beda dengan ini tadi, ini semua bisa dimakan. Ini nasi semua bisa dimakan. Kalau ini kan ada tongkolnya ya. Jadi kalau yang kita makan bisa hanya 25% atau seperempatnya. Ya, berarti 25 gram. Nah, di dalam 25 gram ini ya kurang lebih ada jadi kalau 70 dibagi 4 sekitar 17 ya. Ya, sekitar 15 sampai 17 gram karbohidrat ada di sini.
Jadi berarti kalau ini ditambah ini udah 50 gram 50 karbohidrat, gram karbohidrat. tinggal protein, lemak, sama Iya. sayur buahnya lagi. Terus kan kalau masalah di Indonesia Prof, kalau belum makan nasi belum kenyang. Nah, apa sih Prof yang membedakan antara karbohidrat misalnya kentang, kemudian iya. jagung. Kita tuh kalau makan 50 gram nih Prof, nggak sekenyang makan nasi gitu Prof. Itu apa yang membedakan ya Prof? Ada dua hal. Yang pertama secara psikososial, bahwa kita udah terbiasa kenyang tuh karena nasi gitu ya. Bahwa makan jagung sebenarnya bisa mengenyangkan juga. Tapi ada lagi hal yang lain secara biokimia, memang kecepatan karbohidrat tadi dirubah menjadi gula darah ya. Jadi semakin dia cepat diserap gitu ya Pak. Diubah, dicerna sama diubah menjadi gula darah, maka itu jadi indeks glikemik namanya ya. Jadi respon gula darah, produksi gula darah karena kita makan karbohidrat tadi. Kalau dia semakin tinggi berarti semakin cepat gula darahnya dihasilkan. Semakin pelan berarti gula darahnya semakin lambat dihasilkan. Kedua-duanya bermanfaat ya buat orang habis olahraga. Untuk pemulihan ya harusnya yang cepat kan. Masa udah letih menunggu dulu ya, makan serat dulu gitu ya. Enggak juga, ini tergantung kebutuhannya. Ada yang kita butuhkan yang lambat responnya, ada yang kita butuhkan cepat respon gula darahnya. Atau di sono dibilangnya indeks glikemik atau glikemik index kan ya. Jadi umumnya kalau dia banyak serat seperti ini nih, kelihatan nggak ya? Ya, oh ini sawi nih, cocok dimakan pakai mie tadi. Ada ternyata sayur, tadi nggak lihat. Ya, jadi ini kan banyak serat. Ya, jadi bisa memperlambat. Jadi kalau ini kita makan dengan ini, sawi, selada gitu ya Pak? Ya pokoknya ini bisa dipotong-potong lah, selada ya. Iya. Sawi putih seringkali juga dikatakan. Potong-potong, dimasak pakai ini, kemudian ditambah telur. Telurnya lagi nggak ada di sini ya. Nah, telur itu jadi pelan gula darahnya terbentuk. Artinya indeks glikemiknya rendah gitu ya. Begitu juga kalau tadi jenis sayur tadi dimakan dengan roti. Kalau ini memang udah banyak seratnya kan ya. Apalagi ini dimakan pakai parut kelapa. Kan di desa-desa banyak ya. Setelah ini rebus, di apa tuh namanya? Diambil bijinya ini, jagungnya dengan pisau, diserut. Kemudian campur dengan kelapa, sedikit garam, sedikit gula gitu ya. Jadi di gulanya juga ada karbohidratnya, tapi kan dia jadi pelan karena banyak serat di sini. Berarti serat yang mempengaruhi ya Prof? Ya, seratnya ada di sini, seratnya di kelapanya juga. Parutan kelapa itu tinggi serat. Tinggi serat ya Prof. Kemudian saya pernah dengar Prof, low karbohidrat. Itu maksudnya apa ya Prof? Terutama orang-orang yang sudah punya gejala diabetes atau dikatakan prediabetes, itu sebaiknya karbohidratnya karbohidrat kompleks, artinya yang juga banyak seratnya dan jumlahnya sebaiknya low karbohidrat. Jadi kalau tadi orang normal tadi 200-300, ya ini 100 sampai 200 lah gitu ya. Untuk sehari tapi sekali makan. Bukan sekali makan ya. Jadi kalau tadi rumusnya kita bagi 4, ada untuk pagi, siang, malam sama disebar jadi snack. Itu berarti 100 dibagi 4 25. Sampai 200 bagi 4 50. 25 sampai 50 ya, Prof. Jadi sekali makan 25 gram itu ya. Ini tadi kalau kan roti, ada roti gandum misalnya. Yang dia seratnya banyak. Seratnya tinggi. Ya, banyak. Jadi itu sudah cukup untuk sekali makan ya, karena ini udah 30-40 gram ini. Padahal tadi sekali makan 25 sampai 50 kan. Nah, itu bisa kita membayangkan kalau misalnya saya ingin low karbohidrat berapa banyak sekali makan. Tapi lagi-lagi tadi harus dalam konteks gizi seimbang. Gizi seimbang kembali ya Prof. Nah, yang ini tadi kan harus ada lauk pauknya. Lauk pauk, buah, sayur. Iya. Oke deh Prof. Makasih banyak nih Prof atas diskusinya. Jadi kita jadi tahu nih Prof, teman sehat juga tahu seberapa banyak sih kalau misalnya kita konsumsi karbohidrat sehari itu seperti apa, dan kita juga tahu gimana cara memenuhinya gitu dalam sehari tadi dalam pembagian waktu makan ya Prof. Mungkin terakhir nih Prof, ada closing statement yang ingin disampaikan nggak Prof? Oke, terima kasih Dek Israf. Kadang dipanggil Dek, kadang dipanggil Kak ya.
Ya, saya diajak diskusi tentang bagaimana sih membayangkan, memvisualisasikan. Orang bilang low karbohidrat, orang bilang tinggi karbohidrat, orang bilang cukup karbohidrat. Seperti apa sih? Jadi pertama bayangannya tentunya pada diri masing-masing, bahwa untuk makan yang sehat tadi kan menerapkan dengan konsep gizi seimbang. Ada keseimbangan antara makanan pokok, lauk pauk, sayur buah. Yang di sini sebutnya isi piringku ya. Separuhnya tadi sayur dan buah kan ya. Kemudian separuhnya lagi lauk pauk dan makanan pokok. Nah, untuk tadi bisa membayangkan tadi, yaitu tadi memang kita perlu latihan ya. Jadi kita bisa ngobrol gini kan udah belajar ilmu gizi ya. Buat teman-temannya, tapi tadi sederhananya saja. Setiap satu porsi, entah itu piring atau tadi setangkup roti berkarbohidrat, apa itu mie atau jagung, itu kurang lebih mengandung sekitar 30 sampai 40-50 karbohidrat. Jadi kalau kita tadi makan satu hari itu yang normalnya 200-300 karbohidrat, dalam 4 episode makan, pagi, siang, sore atau malam, kemudian yang keempatnya adalah snack yang dibagi pada berbagai kesempatan, maka itu kan dibagi 4 aja. Jadi berarti seperempatnya sekitar 50 udah setara dengan tadi yang saya sampaikan. Entah itu satu porsi nasi, satu porsi. Ya kalau kita aktivitasnya berat ya kita tingkatkan. Dan gampang kan kalau ternyata setelah itu kita merasa tambah gemuk, oh itu kebanyakan, tinggal dikurangi. Tanda-tandanya Prof. Jadi dan lagi-lagi prinsipnya, meskipun kita udah terpenuhi normal karbohidratnya, tapi zat gizi yang lain tetap penting. Protein, lauk pauk ya, atau vitamin, mineral, sayur mayur. Baik Prof, terima kasih banyak nih Prof. Jadi kita udah semakin tahu nih Prof gimana membayangkan kalau misalnya kita ngambil nasi seberapa banyak sih untuk mencukupi kebutuhan karbohidrat kita gitu ya Prof. Baik Prof, terima kasih banyak Prof. Sama-sama, sampai jumpa lagi.